Surat eksepsi atau nota keberatan nomor perkara PDM 45 Romawi 2 2024 PN.BDL. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Sri Wahyuningsih, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat Jalan Lebar, Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap: Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswi Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari tahun 2024 dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PIDB garis 45 garis miring 2 Romawi garis miring 2024 PDN.BDL tertanggal 10 Februari 2024 dengan alasan sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Bahwa sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut, kami sebagai penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum karena kami menilai bahwa surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, serta terdapat kekeliruan mendasar yang dapat mengakibatkan dakwaan batal demi hukum. 2. Dasar eksepsi. Keberatan formil. Surat dakwaan tidak cermat dan tidak lengkap. Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil karena tidak menjelaskan dengan cermat dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Beberapa kekurangan formil tersebut antara lain: tidak dijelaskan secara rinci alat bukti yang menjadi dasar keyakinan jaksa dalam menyusun dakwaan seperti hasil visum ex repertum, saksi mata, dan bukti forensik yang mendukung terjadinya pembunuhan. Tidak dijelaskan secara jelas kapan niat atau rencana pembunuhan itu muncul, sehingga unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP tidak diuraikan dengan lengkap. Tidak ada penjelasan yang tegas mengenai tempat kejadian perkara dalam hubungannya dengan lokasi kewenangan penyidikan dan penuntutan, apakah benar berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dengan demikian, surat dakwaan menjadi kabur dan bertentangan dengan asas cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana dimaksud pasal 143 KUHP. Kesalahan dalam penerapan bentuk dakwaan, kumulatif subsidiaritas. Jaksa penuntut umum menyusun 3 bentuk dakwaan, primer, subsidiar, dan lebih subsidiar, yaitu Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa. Pasal 365 ayat 4 KUHP, pencurian disertai kekerasan yang menyebabkan kematian. Namun, secara formil, penyusunan seperti ini tidak tepat karena ketiga pasal tersebut memiliki delik pokok yang berbeda, nyawa dan harta benda. Penggabungan ketiganya dalam satu uraian fakta pembuatan tanpa pemisahan yang jelas menyebabkan dakwaan menjadi tidak dapat dimengerti dan membingungkan terdakwa untuk menyiapkan pembelaan. Akibatnya, surat dakwaan tidak memenuhi asas kepastian hukum pasal 143 ayat 2 KUHP jurisprudensi MA nomor 1689 K garis miring PID garis miring 1992. Cacat dalam kewenangan relatif. Bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terdakwa melarikan diri ke Sukabumi, sedangkan kejadian pembunuhan terjadi di Bandar Lampung. Namun tidak dijelaskan dengan tegas dalam dakwaan apakah seluruh proses penyidikan, penahanan, dan pelimpahan perkara dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara relatif, pasal 84 KUHP. Apabila proses penyidikan dilakukan di luar wilayah hukum yang seharusnya, misalnya penangkapan di Sukabumi tanpa koordinasi dengan Polres setempat, maka hal tersebut merupakan cacat formil dalam proses hukum yang mengakibatkan dakwaan tidak sah. Ketidaksesuaian tanggal dan nomor SPDP.
bahwa berdasarkan dakwaan disebutkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP bernomor SPDP garis miring 45 garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring Rekskrim tanggal 6 Februari tahun 2024, sedangkan peristiwa pidana terjadi pada tanggal 2 Februari 2024. Namun surat dakwaan telah dibuat pada 10 Februari 2024, hanya 4 hari setelah SPDP, tanpa adanya keterangan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap P21 oleh kejaksaan. Dengan demikian, secara formil, penyusunan surat dakwaan belum memenuhi ketentuan prosedural penuntutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per 036 garis miring A garis miring JA garis miring 09 garis miring 2011 tentang standar operasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum surat dakwaan kabur. 3. Permohonan atau petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami sebagai penasihat hukum terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi atau nota keberatan terdakwa seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara garis miring PID.B garis miring 45 garis miring Romawi 2 garis miring 2024 garis miring PN.BDL tanggal 10 Februari tahun 2024 tidak dapat diterima atau batal demi hukum. 3. Membebaskan terdakwa dari tahanan demi hukum. 4. Menunda pemeriksaan pokok perkara sampai ada surat dakwaan yang sah menurut hukum. 5. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 6. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung 10 Februari tahun 2024. Penasihat hukum terdakwa Sri Wahyuningsih.